Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampanambayan. DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna terkait nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan wan belanja daerah tahun anggaran 2021 besukan Rabu 8 Juni 2022. Raperda yang disampaikan Wali Kota Banjarmasin ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin didampingi unsur pimpinan Matnor Ali Wantugiyatno. DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna terkait nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan wan belanja daerah tahun anggaran 2021 besukan Rabu 8 Juni 2022. Raperda yang disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi unsur pimpinan Matnor Ali Wantugiyatno. Dari hasil audit dimaksud opini BPKN yang perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan keuangan pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2021 adalah wajar tanpa pengecualian. WTP untuk ke-9 kalinya. Terima kasih banyak, ini kerjasama kita semua. Meskipun mendapatkan opini WTP, namun masih terdapat beberapa catatan BPK yang harus mendapatkan perhatian dan harus segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP oleh BPKRI perwakilan Kalimantan Selatan, meskipun tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap opini BPK terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Untuk itu kami sedang dan telah melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut agar opini di masa yang akan datang dapat tetap dipertahankan dan tentunya lebih baik lagi kualitasnya. Kami dari pemerintah kota mengharapkan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2021 yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi bahan pembahasan Dewan untuk mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan menjadi Perda Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 diterima untuk dilanjutkan dibahas di Badan Anggaran, terlebih dahulu mendapatkan tanggapan dari praksi-praksi di DPRD Banjarmasin. Pimpinan DPRD dengan fungsi DPR tersebut dapat dikatakan bahwa konteks pengawasan yang telah dilakukan oleh DPR adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh kepala daerah melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD, dokumen-dokumen pemerintah dan juga norma-norma hukum pemerintah. Fraksi kami secara khusus berkenan dengan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2021 tetap akan mengkritisi apakah sasaran dan target yang sudah tercapai sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Wali Kota Banjarmasin dan DPRD Banjarmasin. Fraksi kami akan mengkaji dan menelaah secara mendalam pertanggungjawaban ini karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kita terhadap khususnya warga Kota Banjarmasin. Yang berkenan Dewan yang terhormat, setelah kami mengumumkan bahwa amanah tersebut di atas dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin tahun 2021 dapat dilanjutkan dan dibahas ke tahap berikutnya. Kami berharap pemerintah Kota Banjarmasin terus dapat meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya. Kuncinya terletak pada motivasi, etos kerja, dan integritas para pelaku dalam
perencanaan dalam penyusunan APBD dilakukan dengan cermat sehingga tidak menyebabkan defisit silpa termasuk maladministrasi, agar APBD dapat selamat dan dalam mendukung kegiatan program pembangunan dalam segala bidang. Dengan didasarkan atas laporan keuangan pemerintah daerah APBD tahun anggaran 2021 yang telah diperiksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang secara substansi bukan sebatas menilai dan menghitung penggunaan anggaran pembangunan saja, akan tetapi bagaimana merencanakan proses pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan itu sendiri. Dengan demikian, tiap kegiatan pembangunan akan semakin memenuhi sasaran, tepat waktu, dan seluruh lapisan masyarakat pun dapat merasakan hasil kerja pelayanan pemerintahan Kota Banjarmasin. Dengan diajukannya raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2021, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mengapresiasi diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pemerintah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat atas keberhasilannya memperoleh opini WTP 9 kali berturut-turut kepada pemerintah Kota Banjarmasin beserta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan harapan semoga di tahun-tahun ke depan Kota Banjarmasin lebih maju dan sejahtera lagi sebagai harapan dari warga masyarakatnya. 2. Sesuai ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, kami mengharapkan agar pemerintah Kota Banjarmasin menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi LHP BPK RI sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan APBD Kota Banjarmasin tahun 2021 belum efektif dan efisien dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV mengaku sangat bersyukur lantaran laporan keuangan tahun 2022 sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan. Bahkan pemerintah Kota Banjarmasin sudah 9 kali mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian. Ibnu Sina menyatakan masih ada beberapa catatan BPK yang harus diperhatikan dan diperbaiki setelah 60 hari hasil audit diterima. Terkait dengan realisasi pendapatan kita ini kan dari 1,9 asumsinya realisasi kan 80% saja, tetapi itu kinerja yang cukup bagus sebetulnya dalam situasi pandemi, di mana hampir semua kabupaten kota, semua pemerintah daerah itu kondisinya sama, kepangkas kita kan hampir 300 miliar, provinsi coba bayangkan berapa ratus miliar provinsi terkepangkas. Lalu kemudian itu dari daerah-daerah juga sama. Jadi masih bagus, relatif bagus lah. 1,6 triliun itu terrealisasi di pendapatan. Kemudian di belanja pun sama. Di belanja pun kita masih bisa realisasi sampai 90%. Nah kemudian di silpa juga sama. Nah silpa ini kan beban dari pembiayaan. Silpa kita itu turun nilainya. Turun itu artinya bahwa kita semakin bisa memaksimalkan penyerapan anggaran. Artinya jangan sampai nanti silpa itu terlalu besar sehingga satu sisi memang memerlukan pembiayaan, banyak usulan tadi seperti yang saya katakan Dewan, tapi ini ada dana silpa yang tidak bisa dibelanjakan. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin memedahkan
Walaupun ada beberapa catatan, namun seberatan praksi di DPRD Banjarmasin menyatakan menerima, Wan dapat menyetujui untuk dibahas lebih lanjut. Terkait dengan masih adanya silpa, politisi Partai Gerindra ini berharap saban tahun bisa diminimalisir karena pandemi COVID-19 sudah melandai, sehingga pembangunan infrastruktur bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan pada prinsipnya kawan-kawan di praksi, seluruh praksi DPRD Kota Banjarmasin itu menyetujui dan dibahas di tahap selanjutnya. Dan juga ada kajian pada semuanya adalah untuk bagaimana untuk meningkatkan PAD yang saat ini untuk mendongkrak pembangunan di Kota Banjarmasin. Dan juga tadi disampaikan bahwa banyak lagi terkait bocornya PAD atau pendapatan yang ada di Kota Banjarmasin. Ini juga ada beberapa dari fraksi untuk dilaksanakan pengkajian kembali agar bisa memaksimalkan PAD di tahun 2022.